Bulan Ramadan diawali pada hari Kamis. Maka kalau kita mau merunut atau merujuk kepada rujukan-rujukan ulama tadi, maka berarti Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Negara Beling dimanapun Anda berada, semoga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berkarya dan selalu diberi kesehatan lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Negara Beling akan mengangkat satu tema bahasan, yaitu mengenai Lailatul Qadar ya. Negara Beling akan membahas mengenai ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar ini. Apa saja tanda-tandanya, apa saja ciri-cirinya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kita, dan lain sebagainya. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan banyak keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, mulai dari ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, diturunkannya Al-Quran, dan masih banyak lagi kelebihan serta keistimewaannya, termasuk di dalamnya adanya Lailatul Qadar ini, malam yang menurut Ibnu Arabi dalam Ahkamul Qur'annya sebagai kado istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW yang nilainya tidak tertandingi oleh apapun. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kita tidak ada yang tahu pasti, dan itu poin pentingnya. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut, seperti halnya sholat Jum'ah atau ibadah-ibadah lainnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang masih enggan melakukan ibadah yang sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Qiyamul Lail. Meski demikian, terkait ciri-ciri Lailatul Qadar, para ulama dengan petunjuk dari hadis Nabi Muhammad SAW hanya mampu menjelaskan ciri-cirinya saja, bahwa pada malam tersebut ditandai dengan hawa dan kondisi tenang dan tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, innaha sofiyatun baljatun ka'anna fiha qamaron sati'an sakinatun sajiyatun la barda fiha wala harro wala yahillu liqaukibin ayurma bihi fiha hatta tusbiha wa anna min amaratiha anna syamsa sobihataha takhruju mustawiyatan layasalaha syu'aun mislal qamari lailatal badri wala yahillu lisyaitoni ayyakhruja ma'aha yawma idzin. Artinya, malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparkannya bintang sampai pagi harinya, dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Ciri lainnya yakni terjadi di dalam mimpi seperti yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian untuk ciri lainnya ada juga dari hadis Nabi yang menginformasikan ciri malam Lailatul Qadar adalah bila ada cahaya mentari lemah, cerah, tak bersinar kuat keesokan harinya. Dasarnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa tatlu'u yauma idin la syu'a alaha." Keesokan hari malam Lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi cirinya yang menyebutkan bahwa malam itu bulan nampak separuh bulatan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mislu shikki jafnatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh bulan nampan? Dan ada pula ciri-ciri lainnya. Di antara ciri-ciri umumnya berupa gejala alam yang terjadi pada malam tersebut atau bahkan keesokan harinya. Namun kita tidak boleh berfokus dengan mengintip ciri-cirinya saja. Justru yang kita fokuskan adalah untuk memperbanyak ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan dan memperbanyak amalan yang baik. Dari sudut pandang kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan atau alfu syahrin. Surat Al-Qadr menggambarkan adanya Lailatul Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan, kedamaian dan kesejahteraan malam tersebut hingga fajar menyingsing. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan atau alfu syahrin ini setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan standar umur manusia. Lailatul Qadar lebih baik dari umur setiap manusia. Jadi, Lailatul Qadar lebih baik dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Intinya, Lailatul Qadar lebih baik dari usia zaman. Kemudian, keberadaan Lailatul Qadar menurut hadis Nabi Muhammad SAW kemungkinan terjadi di akhir 10 bulan Ramadan. Rasulullah memperbanyak ibadah di sulus atau di sepertiga akhir bulan Ramadan. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahihain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di akhir 10 Ramadan secara terus-menerus. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ya'takiful ashrul awakhir min ramadana hatta tawaffahullaha summa takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026 dan Muslim nomor 1172. Lantas di mana 10 akhir itu? Apakah malam 21, 22, 25 atau kapan? Sudah ditegaskan lagi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhiri min Ramadana, yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kapan Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam biasa. Tidak sedikit hadis yang menguraikan dan menjelaskan fenomena dan kelebihan malam tersebut. Namun pada kesempatan ini Negara Beling hanya akan menukilkan beberapa pendapat ulama mengenai prediksinya malam Lailatul Qadar. Di antaranya seperti yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Shawi. Pertama, jika awal Ramadan pada hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya pada malam 29. Kedua, jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Ketiga, jika awal Ramadan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Keempat, jika awal Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam 19. Kelima, jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25. Keenam, jika awal Ramadan pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-17. Ketujuh, jika awal Ramadan pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insyaallah pada malam ke-23. Sementara itu dalam prediksi ulama yang lainnya agak berbeda ya. Ini di dalam kitab Bajuri. Pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kedua, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insyaallah jatuh pada malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar insyaallah jatuh pada malam ke-27. Keempat, jika awal Ramadan pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kelima, jika awal Ramadan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh malam ke-25. Keenam, jika awal Ramadan pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Ketujuh, jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka malam ganjil setelah malam 20. Nah, sementara di dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan prediksi lain tentang terjadinya malam Lailatul Qadar.
Pertama, jika awal Ramadan pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar pada malam ke-29. Kedua, jika awal Ramadan pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Ketiga, jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Keempat, jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Kelima, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam ke-23. Nah, untuk di bulan ini, di tahun ini, bulan Ramadan diawali pada hari Kamis. Maka kalau kita mau merunut atau merujuk kepada rujukan-rujukan ulama tadi, maka berarti Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam ke-25. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin. Sementara di dalam tafsir Shawi pun sama, yaitu jika puasanya dimulai pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya pada malam ke-25. Jadi dalam tafsir Shawi dan kitab I'anatul Talibin ini sama ya. Yang berbeda hanya di dalam kitab Bajuri, yaitu jika puasanya dimulai pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ganjil setelah malam 20. Yang artinya setelah malam 20 yang ganjil itu bisa 21, 23, 25, 27 dan 29 seperti itu ya. Nah, sahabat Negara Beling, terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berusaha setiap malam mengisi dengan ibadah. Oke, sahabat Negara Beling, sampai di sini saja bahasan tentang ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.